Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa lan nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, natubu ilayhi wa nastahdiih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiy rasulul mub'ats hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man ihtada biyadihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tatur ya alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk selalu meneruskan kajian kita, baik mengkaji ayat suci Al-Quran maupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga niat baik kita, langkah kita, kehadiran kita di rumah suci dan mulia ini membuat kita berada di jalan Allah, ya, dan menambah rahmatnya, ridho dan barokahnya kita semua dan keluarga kita, dan insyaallah menyelamatkan kita dan membahagiakan kita semua fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini insyaallah hadis nomor 1681, babun nahyi, apa Pak? Babun nahyi anil isyarah bisilah ila muslim. Babnya larangan untuk mengarahkan senjatanya ke seorang muslim, senjata apapun. Atau juga kadang-kadang orang yo pakai pistol, ya, atau senjata apapun, celurit misalnya, ya, kok diarahkan, diisyaratkan kepada seorang muslim, itu yang haramkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, baru diarahkan, yang ditembakkan cuma yang 6 orang itu. Ya. Saya kemarin membaca itu ada diduga 2 orang yang membunuh itu, tapi kedua-duanya namanya muslim semua. Itu terjadi, masya Allah, ya. Yang satu Muhammad siapa, yang satu siapa. Na'udzubillah, ya. Bisa jadi juga dia dipaksa oleh apa namanya komandannya, ya, tapi penyiksaan pada sesuatu seperti itu, ya, tersiksa dulu baru tembak lagi, insyaallah, ya, tembak jarak dekat. Siksa sehingga apa rekamnya, konon katanya, waduh, biasa, luar biasa, apa namanya, sambatnya lah, ya. Nah sekarang malah tempat terjadinya itu dibongkar. Aneh ya, itu kan biasanya seperti itu menjadi salah satu alat bukti. Dibongkar itu, ya, apa namanya,
tempat istirahatnya itu ya, istirahat di jalan tol ya. Baik, ini mengisyaratkan saja diharamkan oleh Islam. Hadithu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berasal dari Abu Hurairah dan Nabi bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Tidak boleh seorang pun di antara kamu sekalian untuk mengarahkan senjatanya kepada saudara seiman, saudara muslimnya. Fa innahu la yadri, maka sungguh dia itu tidak akan tahu. Tak tahu la'alla syaitan fi yadi. Bisa jadi setan yang akan yanzi'u fi yadi. Naza'nya itu kan kenal naza' ya, asal ambil asal maknanya mengambil dengan cepat. Naza' itu merampas juga bisa. Bisa setan itu merampas tangannya sehingga mengarahkan, menembakkan atau dan lain sebagainya. Fa yaqa'u fi khufratin minan nar. Dengan begitu maka dia akan terjerumus di dalam lubang neraka. Fa yaqa'u fi khufrah itu lubang minan nar ya. Jadi kalau sampai terjadi tidak hanya mengisyaratkan, malah tapi mengenai betul ternyata risikonya adalah tergelincir di dalam api neraka. Jadi dalam ajaran Islam baik tafsir maupun hadis, kalau ancamannya itu neraka, itu istimbat hukumnya mesti haram. Haram ya. Karena ancamannya neraka itu sangat keras ya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Fitan. Diriwayatkan Bukhari dalam kitab tentang fitnah. Fitan jamak dari fitnah. Dalam kitab fitnah. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babnya bab tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaihi silah falaysa minna. Terjemahan hari saya membawa senjata, tapi alaina ya, ini diarahkan untuk kita atau diancamkan kepada kita, maka orang itu sudah bukan saudara seiman kita. Dan keras sekali ya, baru mengarahkan dia sudah bukan seiman, bukan saudara kita, jadi sudah musuh kita. Ya. Hadis kedua, babu fadli izalatil adza 'anit thariq. Babnya adalah keutamaan mengenyahkan sesuatu yang bisa menimbulkan ya, bukan kesusahan atau sakit dari jalan, dari misalnya duri, paku ya. Ada juga apa namanya ya, ranjau kan bom itu ranjau ya. Itu dipasangkan ranjau itu ya, tapi ternyata istilahnya juga ranjau itu paku-paku yang banyak itu ya. Kan di Jakarta pun ada dibawakan apa namanya itu magnet dilewat, ternyata kumpul sekian banyak paku itu ya. Bahkan kalau ada batang pohon misalnya yang menghalangi jalan,
itu juga termasuk dalam bab ini ya. Jadi menghilangkan sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian di jalan, nah, maka itu suatu keutamaan. Di sini saya katakan ya, Allah mensyukurinya dan juga mengampuni dosanya. Hadis Abi Hurairah ya. Hadis berasal dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang laki berjalan di atas jalan, wajada husna syaukin ala tariq, ternyata dia mendapatkan atau menjumpai adanya husnun, itu ranting ya. Ranting dari sebuah pohon itu ya, tetapi berduri. Husni syauk, syauk itu duri, tapi pakai kaf ya. Syauk, kalau pakai kaf nanti rindu, syauk gitu ya. Syaukun rindu, ini syauk pakai kaf itu duri. Jadi di tengah jalan menjumpai sebuah ranting pohon yang berduri ala tariq di jalan itu, fa'akharahu, maka sengaja menyingkirkan, maka disingkirkanlah itu dari jalan. Fasyakarallahu lahu, Allah mensyukurinya. Jadi tentu masalah mensyukuri maksudnya memberi pahala, memberi hal yang besar, bahkan ditambah lagi faghfarallahu, dan dia pun akan mengampuni dosanya. Ternyata pahalanya besar sekali ya. Apapun, tapi kalau kita malah ditambahi polisi tidur ya. Polisi tidur itu sengaja dibuat ini di Menanggal Utara yang di Pakistan baru jadi pasang itu besi ya, besi pakai baut gitu ya, ceklek gitu ya, ya itu kesenangan kita itu ya. Makanya polisi itu sampai polisi tidur saja mencelakakan orang. Apalagi bangun gitu ya. Ini tidur itu menyusahkan orang ya. Dan juga ada tadi yang sengaja memasang duri dipasang ya. Nah, nanti kejauhan sana sudah ada tukang tambal ban ya. Jadi bisa jadi ada tambal ban yang memang sengaja menebar paku, menebar duri ya. Nah kalau bukan tambal ban itu menebar paku ya. Nah iya makanya itu ya. Jauh jauh ya. Itulah kita itu seperti dianggap biasa ya, sesuatu yang biasa ya. Nipu biasa ya. Sogokan biasa ya. Dan kita ini membenarkan kebiasaan kita ini sudah terbiasa, padahal mestinya kita harus membiasakan yang benar ya. Bukan membenarkan yang biasa. Kita mudah sekali ya. Saya dulu pernah kumpul dengan sekarang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu ya, Pak Miftahul Akhyar itu ya. Di Dewan Pengawas Syariah Bakti Makmur Indah PPRS itu. Waktu itu BPR ini memperkarakan ya nasabah ya, karena sudah tidak mau lagi melunasi hutangnya, sehingga terpaksa
jaminannya itu ya akan disita. Waktu itu masih pakai pengadilan negeri di Sidoarjo, karena sepanjang itu Sidoarjo itu kantor pusat itu sepanjang, sekarang negerian. Nah, dari ajukan ke pengadilan, ternyata sekian lama mandek prosesnya. Dan satu saat ditelusuri, kemudian panitera itu kan sekretaris pengadilan itu. Ya intinya kalau surat itu kan ada yang pos biasa, ada yang pos khusus, ada pos kilat dan sebagainya. Ya. Terus dia mengatakan, apalagi Pak, ini Bapak Ketua ini bentar lagi mau mantu. Mau mantu, ada resepsi itu. Jadi kira-kira arahnya apa itu kira-kira? Ya, disuruh memberikan suap itu. Saya waktu itu berpendapat kita ingkar mungkar dulu. Ya, kita laporkan ke atasannya. Ya. Pengadilan tinggi misalnya, atau ke polisi dan lain sebagainya. Ke atas. Ingkar mungkar itu saya termasuk biliat kekuatan itu, karena atasannya kan punya kekuatan itu. Tapi dia belum nggak setuju. Tidak setuju. Ya alasannya tadi sudah biasa. Sudah biasa. Ini saya kira di negeri ini dipenuhi dengan seperti itu karena membenarkan kebiasaan. Jadi dianggap biasa. Ya, dapat proyek ya nanti ngasih apa pada pinpronya, ya, dan lain sebagainya, dan menjanjikan nanti kalau dapat saya janjikan 7%, 5%. Meskipun waktu dilantik itu biasanya untuk menerima jabatan ini aku tidak akan pernah menjanjikan dan lain sebagainya, tidak akan menjanjikan dan sebagainya kan. Tapi ternyata ya ada kelitnya, berkelit itu apa? Ya. Janjinya sebelum dilantik. Tadi kan akan menjanjikan, akan ya. Maka janjinya sebelum dilantik sudah janji dulu. Jadi menghindari itu ya. Sehingga sampai hari ini yang namanya budaya sogok menyogok, suap menyuap itu seperti itu di Indonesia ini. Mulai dari tingkat kampung saya kira, kampung sedikit-sedikit malu ada duitnya ya. Nggak ada, harus ada UUD-nya ya. Ujung-ujungnya duit ya. Dan menurut ini apa namanya, bukan orang Indonesia, lembaga seperti kalau di Indonesia apa namanya itu, yang dulu Munir itu apa di sana itu? Munir apa? Bukan yang anti korupsi itu apa ya? KPK apa? Bukan ya. Korupsi itu lembaga biasa, organis biasa ya. Dulu ketuanya Munir dulu apa namanya? Apa? Oh iya, apa namanya Pak? Apa tadi? Ya, itu ya. Jadi ya, itu internasional. Di Indonesia ternyata yang paling korup itu ya, pertama anggota dewan, yang kedua kepolisian, ya, kepolisian dan jajaran pengadilan ya. Itu
yang paling korup di Indonesia itu malah itu. Ya. Bapak pernah ngurus pindah misalnya kendaraan dari Sidoarjo pindah Surabaya gitu, pernah nggak? Atau Surabaya Sidoarjo itu hanya menarik ininya, menarik apa namanya, berkasnya ditarik aja kan, mau dipindah. Ya. Bayar nggak ini? Bayar resmi atau tidak? Yang resmi ada, yang tidak. Ya. Umumnya malah tidak resmi banyak. Bayar sekian ya tanpa. Ya. Dan kadang-kadang ada yang Surabaya Barat ke Surabaya Selatan ya katanya ada lewat 3 meja, masih meja ada harganya. Kalau di BPN itu 43 meja ya. Apa? BPN. Apa? 43 meja. 43 meja itu ya itulah. Itulah birokrasi kita sebenarnya, birokrasi untuk melayani, memudahkan, tapi dibalik jadi untuk mendapatkan itu. Alasannya gaji nggak cukup. Tentu alasan dibuat-buat ya. Kalau nunggu cukup manusia nggak ada yang pernah cukup. Ya. Menurut hadis Rasulullah itu dalam Sahih Muslim itu. Kalau anak Adam itu punya 2 lembah penuh dengan emas, dia pasti masih ingin yang lembah yang ketiga dan seterusnya. Walayam la'ufahu illa turab, dan lisannya mulutnya tidak akan cukup sampai tanah yang masuk sini, alias setelah masuk kuburan gitu ya. Jadi 2 lembah emas semua, masih pengen yang ketiga dan selanjutnya, dan baru puas kalau mulutnya ini sudah dimasuki tanah. Ya, itu manusia umumnya seperti itu. Ya, apalagi di negeri ini ya. Sekarang konon siapa yang menteri segala urusan itu siapa namanya? Urusan apapun sekarang dia ini. Sekarang PPKM Jawa dan Bali ya dia juga kan. Ya. Ternyata ya bisnisnya dia juga dengan Cina itu ternyata ya. Semua tambang masih mana? Di Katimin, kawasan Indonesia Timur, Katimin ya. Kawasan timur Indonesia ya. Katanya ya yang ngeruk Cina juga, termasuk ini apa namanya Sinovac ini apa namanya, vaksin ini. Sekarang mau buat pabrik vaksin di Indonesia dengan Cina juga ya. Sementara yang produk Indonesia malah dihalang-halangi kan. Satu yang dari Pak Terawan yang vaksin Nusantara, satu lagi vaksin merah putih itu sampai sekarang dicegah. Nah ini sudah impor dari Cina berapa kalau ini berproduksi kan apalagi jauh lebih murah. Kan keuntungan sudah di depan mata bisa lenyap ya. Padahal Jokowi pernah juga ya, kita harus menghargai produk dalam negeri kan. Ternyata kalah sama menteri segala urusan ya, segala urusan ya. Menteri bagian urus-urus berarti ya. Ya. Mau Batak satu ini ya. Baik. Jadi tadi itu justru kita dalam ajaran Islam menyingkirkan duri atau batu kerikil yang bisa berbahaya saja. Allah menjanji bisa mengampuni dosanya dan bahkan Allah bersyukur kepadanya. Itu artinya bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar pada orang semacam itu ya.
Akhrajal Bukhari fi kitabil azan. Bukhari dalam kitabnya kitab azan. Aneh ya. Azan. Babu fadlit tahjir ila zuhr az-zuhr ya. Bukan zuhur tapi zuhr ya. Azan ini di situ makan apa? Keutamaan berjalan di tengah hari untuk sholat zuhur. Untuk sholat zuhur. Yang ini sebelumnya kitabul azan. Kitab apa? Kitab azan. Azan juga ya. Azan. Bisa jadi karena azannya asal maknanya ya, pemberitahuan asal maknanya azan ini. Jadi azan sholat itu memberitahukan tentang waktu sholat yang sudah datang ya. Babu fadlit tahjir ila zuhur. Saya kok rasanya enggak setuju dengan itu ya. Ini tahjir itu memindahkan. Tadi itu apa? Jalan di tengah hari. Berjalan tengah hari. Kaitan dengan zuhur itu. Saya enggak sedapat untuk sembahan itu. Memindahkan tadi itu zuhur ke belakang. Zuhur. Jadi membuang duri atau yang ada di jalan tadi ke belakang kita. Jadi supaya kita tidak lewati duri itu. Ya. Kok berjalan waktu zuhur aneh ya. Itulah kadang-kadang kita terjemahan kita memang tanpa ada tim yang menyelaraskan ya. Pokoknya dari terjemahan ini percetakan langsung dian saja ya. Dulu punya Pak Artahan itu diterbitkan oleh Surabaya apa dulu punya orang Banjar itu. Ya. Pak Artahan dulu sini lah. Ya. Itu kalau ada seekor unta fifalatin gitu. Unta fifalatin. Terjemahan dia dengan Buzaitunah saat itu ada seorang kento ya di hutan. Loh, falat kok hutan ini gimana? Falat tanah kosong yang enggak ada tanaman sama sekali. Kenapa ada unta di hutan itu? Unta di padang pasir enggak ada hutan, harimau yang ada di hutan itu ya. Jadi aneh. Oh, bina ilmu dulu ada bina ilmu penduduk Surabaya sini. Ya. Diterjemahkan fi ardhin falatin, di tanah yang kosong. Diterjemahkan di hutan. Unta kok di hutan ya unta? Unta mana ini kan? Binatang itu barangkali itu ya. Si ardhin. Ini yang membetulkan ya. Apa? Yang membenarkan. Yang koreksi itu. Nah iya, tidak ada percetakan tim yang tim untuk pentasihnya itu nggak ada. Kalau saya terjemahan selesai langsung diterbitkan saja ya. Ya, jadi saya kira mungkin kitab azan ini kitab tentang pemberitahuan memberikan informasi itu azan. Azan sholat juga itu sebenarnya asal maknanya dari pemberitahuan akan datangnya waktu sholat ya. Jadi tadi bab fadlit tahjir al-zuhr, jadi menyingkirkan duri atau apa dari jalan ke arah belakang kita, dibuang ya. Babu tahrimi ta'dzibil hirrah wa nahwiha minal hayawan alladhi la yu'dhi. Babnya diharamkannya menyiksa kucing. Itu kucing sama dengan kitun, pakai tok, kitun dan kitotun ya. Ditambahi tak itu seperti ini, itu belum tentu
maknanya kucing betina, tidak. Seperti terjemahan kita surat Al-Quran, terjemahannya apa itu? Sapi betina. Maksudnya menurut seekor sapi itu, ya. Karena tak marbutoh itu, ya, baru pasti makna betina kalau itu kata sifat. Muslim dan muslimahnya, kafir dan kafir itu pasti betina, perempuan. Tapi kalau kata benda itu bisa merubah makna kadang-kadang. Maktabun misalnya apa? Meja, selain meja kantor. Tapi maktabatun bukan kantor wanita, bukan meja wanita, tetapi perpustakaan atau toko buku. Ya. Mangzilun apa itu? Rumah atau kedudukan juga boleh. Mangzilatun bukan rumah perempuan. Kedudukan. Ya, kedudukan. Ya. Jadi ada tak marbutah itu pasti bermakna perempuan, ya, kalau itu kata sifat. Tapi kalau kata bina kadang-kadang bisa berubah maknanya seperti tadi, ya, maknanya tadi. Kemudian kadang-kadang juga menunjukkan satu seperti Al-Baqarah tadi, seekor sapi itu bukan sapi betina. Ya, kadang-kadang litafin wa ta'zim, untuk mengagungkan, seperti mukjizatun, misalnya mukjizah, mukjizah suatu hal yang sangat agung. Ya, di samping tadi biasanya maknanya berubah. Ya. Kalau bentuknya fa'alatun, jadi bentuknya fa'alatun, ya, maka itu juga mas, bahkan itu jamak muzakkar, jamak taksir untuk muzakkar. Ya. Misalnya qatalatun itu para pembunuh, fajaratun orang-orang durhaka, kafaratun orang-orang kafir, ulaika humul kafaratul hum, kan, tidak hiya, tidak hunna, ulaika humul kafarah, karena bentuk jamak dari kafir, kafirun, kafironi, kafirun mudzakkar salim, ya, atau kafirat muannas salim, atau kufar jamu taksir dari kafir, dan ada lagi kafaratun, ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi aneh bahasa Arab itu, ya, ya. Yang seperti itu tidak bisa kita kiaskan, kita ikuti aja seperti itu. Jadi kalau bunyinya, wazannya itu seperti fa'alatun, kafaratun, fajaratun, qatalatun, para orang laki itu, tapi pakai tak marbutah, ya. Ya. Berikutnya, namun demikian saya cukupan lah beraninya menerjemah, ya, dan menjadi produktif meskipun delian tadi, ya. Tidak semua tak marbutah itu menunjukkan muannas. Ini tadi Hirratun sama kitun bedanya sama. Nanti Hurairah, Abu Hurairah kan, itu sebenarnya ismu tasghir. Apa ismu tasghir itu? kecil. Dibuat kecil, syajarah, sujairah itu pohon kecil. Jadi Hurairah itu asal makna sebenarnya kucing kecil. Jadi apa, cemeng apa itu, ya. Anak kucing apa namanya? Cemeng, ya. Ya. Hurairah, sajarah, sujairah, kalimah, kulaimah. Itu juga bentuk, ya, wazan di dalam bahasa Arab seperti maknanya ditashir, namanya tashir, ya. Lawannya tafhim wa ta'zim, dari mengagungkan, membesarkan tadi.
Ya. Mana tadi hirah tadi? Ya. Jadi babu tahrim ta'dzibil hirah wa nahwiha. Babnya tentang diharamkannya menyiksa seekor kucing wa nahwiha atau yang sejenisnya minal hayawan dari bermacam hewan alladzi la yu'dzi yang dia itu tidak yu'dzi itu apa? Jangan menyakiti. Ya. Jadi kalau begitu, kalau ular boleh nggak dibunuh? Boleh. Ya. Buaya boleh nggak dibunuh? Boleh. Ya. Hukumnya seperti itu. Namun sekarang ada apa yang dianggap binatang dilindungi misalnya, itu kan ada buaya, harimau juga dilindungi kan, karena dianggap anunya populasinya sudah sangat berkurang, ya, berkurang, sehingga harimau misalnya biasanya di hutan, kok ini masuk kampung. Itu salahnya sebenarnya, yang salah siapa kalau itu? Yang salah manusia. Karena sebenarnya Allah sudah menciptakan semuanya, ada ukurannya, ada takarannya. Jadi ada harimau di hutan, dia akan tetap di sana selama sumber makanannya ada di sana. Tapi sumber makanannya dihabisi manusia, maka terpaksa keluar hutan, cari ke kampung. Ada kambing di kampung dimakan, karena perlu orangnya dimakan. Ya. Jadi karena keseimbangannya berubah. Ya. Nah, kayaknya apa lembaganya namanya yang perlindungan apa satwa itu ya, kayaknya begitu ya. Maunya arahnya menjaga keseimbangan itu supaya tidak ini. Namun ada juga yang harimau itu kenapa? Karena harimau itu katanya cemburu sama manusia. Kenapa kok cemburu? Nah, manusia kalau harimau kan nggak ada memangsa harimau itu. Tapi kalau manusia mangsa manusia, ada nggak ya? Ngomyoan ya. Sekarang negeri kita dipenuhi dengan itu, manusia memangsa manusia. Ya. Nah, sehingga berarti lebih buas daripada harimau kan, maka dia turun ke kampung katanya, iri. Yang namanya manusia namanya hari ya. Ini harimau iri pada hari-hari yang lain. Haryono memangsa Haryati, Haryanto memangsa ya. Jadi menyiksa binatang apapun termasuk kucing yang itu tidak menyakiti kita itu diharamkan. Ya. Sekarang juga ada itu organisasi penyayang binatang itu sampai berlebihan kalau gitu ya. Termasuk yang menyakiti kita pun maunya dilindungi oleh mereka ya. Baik, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis berasal Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, uzibat imro'atun, kalau sambung uzibat imro'atun fi hirratin sajanat. Fi semacam ini maknanya fi as-sababiyah. Jadi maknanya ada seorang wanita yang diazab disebabkan atau gara-gara seekor kucing ya. Jadi ada seorang wanita yang harus diazab hanya disebabkan karena seekor kucing. Diapakan kucing itu sajanat. Apa sajanat itu?
menahannya, ditahannya, dikurung misalnya, ya. Hatta matat, sampai kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita itu harus masuk neraka gara-gara ya, menyiksa seekor kucing yang ditangkap, dikurung, dibiarkan. La hiya at'amatha, dia tidak memberi makan kepadanya, wala syaqatha, dan juga tidak memberi minum kepadanya. Syaqa yaski, itu memberi minum. Id habasatha, ketika dia itu menahan kucing itu. Kucing ditangkap, dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Wala hiya taraka ta'kul min khushasil ard, dan tidak membiarkannya memakan di antara khushasil ardi. Khusyas bukan jamak dari hasis, yang hasis itu asal maknanya adalah rumput-rumput. Jamaknya khasais atau khusyasin. Itu ada tiga. Di sini apa? Khusyasul al-murad hawamul ardi wa khasyaratiha min faratina. Maksud di sini adalah ya hewan-hewan kecil, ya, hewan kecil, ya, yang mesti bisa dimakan oleh dia, ya. Mungkin jangkrik, mungkin apa dan sebagainya, ya, cecak dan lain sebagainya, ya. Hasyarat dan basyarat, ya. Jadi dikurung, tidak kasih makan, tidak kasih minum, mati. Maka wanita itu harus menanggung dosa yang hukumannya adalah api neraka. Inilah salah satu jabaran dari Rasulullah yang diutus rahmatan lil alamin, tidak hanya lil mukminin, tidak hanya lil nas, tetapi lil alamin. Dan ini juga menjadi kewajiban kita, karena mukhatabnya Muhammad itu berlaku untuk kita, kecuali bagian yang sangat berlaku untuk kita. Kalau yang penggemar belum gimana ya? Apa? Penggemar belum. Ya. Itu mau menyiksa juga. Ya, makanya ada juga yang mengharamkan juga. Ya, ada yang mengharamkan juga. Ya. Maka mesti kalau melihat gunung, apa burung itu ya kira-kira seperti yang di kebun binatang itu. Jadi bisa terbang, kurungan yang bisa terbang, di sana ada dahan-dahan itu ya seperti alamnya lah, begitu. Ya. Dan kalau dikurung sendirian itu menyiksa. Makanya ada di dalam Qiraah Rasyidah, ada yang pernah belajar itu, baca itu Qiraah Rasyidah itu terbitan Mesir itu. Ya. Diibaratkan burungnya itu berpuisi, menyanyi. Al-habsu laisa madhabi wa iyakum min zahabi. Dan seterusnya, udah lupa ini. Dulu tahun 62 saya belajar itu. Sudah berapa tahun sekarang ya? 48 tambah 21. Udah 60 tahun ya. Al-habsu laisa fital. Ya. Kurungan itu bukan kemauan, keinginan itu. Wa iyyakum, meskipun dia dibuat dari emas, kata burung itu. Wa laisa fital, bisa enggak mendapatkan kesenangan burung, merasa dikekang ya, ya. Ada yang
keyakinan, tapi itu saya pikir tidak salah. Nabrak kucing itu Apa? nabrak kucing. Oh ya. Nabrak itu kalau tidak sengaja, Pak, nggak sengaja kita kan ya dimaafkan buat kita. Ya. Jadi kucing orang udah tertabrak namanya nggak sengaja, sebenarnya kita dimaafkan itu ya. Dan kami ada tidak dikaitkan kepercayaan. Kadang-kadang kalau kita bahasa Jawa itu dikaitkan dengan kepercayaan macam-macam ya. Nabrak ular misalnya, itu dianggap pun nanti ada kan celaka di jalan dan sebagainya. Itu harus kita hindari itunya. Itu yang bisa merusak akidah itu. Akidah ya. Jadi apa namanya, kalau nabraknya sendiri tadi insya Allah tidak sengaja kalau itu ya, karena kucing memang biasa nyebrang jalan dan lain sebagainya ya. Jadi kasih sayang kita itu lil alamin. Alamin itu alam semesta berselisihnya. Nah, daripada kucing seperti itu, pada tikus, pada apapun. Ya kalau kita membunuh juga, membunuhnya itu bukan tidak disiksa. Ya. Kadang-kadang yang membunuh disiksa. Sehingga membunuhnya harus sekali, bisa sekali pukul langsung mati. Jangan sengaja disiksa. Itu juga tidak boleh. Ya. Akhraj al-Bukhari fi Kitabil Anbiya. Ini kitabnya tentang para nabi. Kemudian Haddatsana Abul Yaman ya. Tapi babnya enggak ada ya, ini langsung kitab saja. Jadi aneh ini ya. Masalah nyiksa kucing, tapi dalam bab Anbiya, berarti kira-kira ini maksudnya adalah seluruh nabi pun mendapat syariat yang sama. Nah, tidak boleh menyiksa hewan ya. Baik. Nah, tentu kalau ini menyiksa hewan saja nggak boleh, gimana kalau menyiksa manusia gitu ya. Ya. Hewan saja, bahkan hewan yang menyakiti pun kalau membunuh tidak boleh disiksa. Nah, sekarang kalau ada orang menyiksa sesamanya, tentu lebih dahsyat lagi apa namanya dosanya, termasuk azab yang harus diterimanya. Dan hari kali banyak sekali manusia yang memangsa manusia, sehingga hasilnya manusia ini lebih buas daripada harimau, singa dan lain sebagainya. Berikutnya babul wasiyah bil jar wal ihsan ilaihi ya. Babnya adalah wasiat. Wasiat itu maksudnya perintah ya, wasiatnya. Yusi fi auladi hadil unsain, Allah berwasiat kepada kamu dan mewajibkan, wajib perintah yang wajib. Jadi bab wasiat perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga ini siapapun, termasuk meskipun tidak seiman dengan kita. Sudah dulu, nggak tahu sekarang masih berlaku mana. Kita dulu kalau kurban itu, ini kan ada yang non muslim. Dulu ada Pak Peter yang pojok situ ya. Kurban kita berikan kepada mereka. Ya. Tapi sekarang nggak ada yang non muslim di sekitar kita ya. Dulu ada ibu yang dijual itu non muslim. Semuanya dikasih. Ya, bagus lah. Ya. Dari tetangga itu seperti itu. Kebaikan boleh saja, tapi kalau masalah agama nanti jangan. Lakum dinukum waliyatin itu ya. Tapi kalau dikasih fitra ditolak. Apa? Dikasih fitra ditolak. Ditolak. Ya enggak apa-apa ditolak Pak.
Ya. Tapi kalau Ya. 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 Ya memang mestinya jangan kita memberikannya jangan dalam bentuk itu kalau fitrah. Mereka kan tahu fitrah itu kan untuk fakir miskin, jadi dianggap bisa sih seperti itu. Ya. Jadi kalau fitrah itu ya karena sudah sangat populer seperti itu, dalam bentuk lainnya diberikan apa gitu ya. 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 Apa Pak? Apa yang kurban, kemudian apa namanya akikah, itu sebenarnya itu tidak hanya hak fakir miskin saja itu ya. Sepertiga maksimum itu disunahkan oleh korban yang berkorban. Jadi maksimumnya sepertiga, tidak boleh lebih. Yang kedua dihadiahkan korban itu. Meskipun kaya, orang kaya dihadiahkan. Itu juga tidak boleh lebih sepertiga. Baru yang minimal sepertiga kepada fuqara masakin, minimal ya. Jadi lebih dari itu boleh, kurang yang tidak boleh ya dia. Akikah dan kurban itu seperti itu sebenarnya pembagiannya ya. Ada untuk hadiah, ada untuk kurban, ada untuk fuqara masakin ya. Mengakikoi dirinya sendiri itu gimana? Ada kunjungannya. Ya. Orang tuanya itu. Ya, bisa jadi karena orang tuanya tidak mampu mungkin ya. Atau mungkin waktu itu orang tua tidak paham tentang itu misalnya. Kemudian setelah dia mampu mengakikoi dirinya sendiri. Kalau saya kok cenderung setuju kepada yang membolehkan ya. Karena akikah itu intinya juga tadi, akikah itu intinya bersedekah kepada pihak lain. Di samping juga intinya pertama membebaskan diri ya. Karena kullu mayyidul fatrah itu setiap bayi lahir itu seakan-akan marhun fi akikatih kan gitu. Masih digadaikan dengan akikahnya. Ya, karena itu orang tua tidak mampu waktu itu. Kemudian setelah dewasa saya mampu. Ya, boleh saja. Ya. Saya larang, tidak ada larangan ya. Oleh karena maka apa namanya paling tidak mubah kalau menurut saya, paling tidak mubah ya. Ya. Ini berapa caranya ya? Apa? Tangga Oh ya. Ya sebenarnya tidak ada cara itu ya. Jadi mengatakan sampai 40 rumah katanya, sampai 40 rumah ya. 40 rumah kiri kanan belakang gitu Ya. 40 rumah kiri kanan belakang belakang. Ya. 40 rumah ya. Hah? Apa? Satu RT ya? Ya bisa jadi, bisa jadi. Sebab kalau kita, tapi kan ini kan, ya, kalau tidak mampu kan ini tidak harus berupa duit kan, berupa misalnya berkunjung atau dia ada masalah apa kita bantu dan lain sebagainya. Ya. Dia harus memberi dalam arti yang berbentuk materi. Ya, ya. Kita baca ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis berasal dari Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, berasal dari Nabi bahwa beliau bersabda, mazala Jibril bil jar. Jibril ulang kali selalu memerintahkan atau menyampaikan perintah Allah untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga.
hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku pernah menduga bahwa Allah akan memberikan hak waris kepada tetangga. Jadi artinya wahyu yang turun dari Jibril ya, itu berulang-ulang terus tentu menunjukkan bahwa kita diwajibkan itu ya, sampai Rasulullah mengira atau menduga-duga bisa jadi Allah nanti mewajibkan memberi warisan kepada tetangga. Al-Bukhari fi kitab adab, ya Bukhari kitabnya adab, adabnya adab, bahasa Indonesia adab itu ya. Babul wusati bil jar, babnya tentang para orang yang diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga ya. Dari usat jamak dari wasi, wasi yaitu yang berwasiat, orang yang berwasiat ya. Ya, satu lagi hadis masih ini bab yang sama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar, sama dengan tadi, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwa Jibril akan menurun wahyu yang mewajibkanku untuk memberi hak waris kepada tetangga ya. Saya kira ada hadis lain yang tidak disepakati oleh dua orang ini, mungkin riwayat Bukhari sini atau Muslimnya saya banyak tentang ini ya. Misalnya ya'minu ahadukum ya la yu'minu ahadukum hatta banyak al-muslim man salimal muslimun min bawaiqihi, misalnya orang muslim itu adalah baru muslim benar kalau tetangganya, orang-orang muslim lainnya itu merasa tidak terganggu oleh saudara muslim itu. Ada lagi al-muslim man salimal muslimuna min yadihi, orang muslim, takar ukuran orang muslim itu kalau tetangganya merasa aman daripada gangguannya. Kita sampai situ. Juga ada layuk kata yuhibba li jarihi, kalau nggak salah begitu. Jadi belum sempurna iman seseorang kalau dia sampai dia bisa mencintai tetangganya. Jadi banyak riwayat lain meskipun tidak sampai tingkatan lu'lu' wal marjan ini ya. Dalam surah apa yang menjelaskan tentang ini saya jaril junubi kan ada itu. Udullah di dalam oh enggak bawa, saya bawa dah sudah bawa. Anisa ini ingat saya. Wal jaril junub, wal jari bil jami, wal jaril junub, tetangga yang langsung di sebelah dan tetangga yang jauh, yang tadi ada sampai 40 rumah tadi. Wal jaril junubi ha.
As-sahibi bil jambi, teman sejawat. 36 surat 4 ayat 36 ya Pak, surat An-Nisa. Ya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat dekatmu, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, jamaah ibn sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ya. Jadi wa'budullah wa la tusyriku syai'an wa bil ihsana wa dzil qurba wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi, itu Pak ya. Jadi benar ayat 34 surat An-Nisa, lengkap itu. Itu kalau enggak salah yang ini disamakan dengan apa yang ada di Bible. Di sana disebut dengan Ten Commandments. Ada 10 perintah, coba dihitung berapa? Ubudullah, ya. Jangan sekutukannya. Birrul walidain 3. Terus apa lagi? Lanjutannya jari kurba ya. Hah? Ya, tangga dekat. Terus yatama, masakin 7. Terus tangga dekat. Yang jauh ya. Wassahibi bil jambi, itu teman sejawat. Ya kira-kira 10 kalau enggak ada. Sehingga ya itu yang di apa namanya di Bible juga ada itu. Mereka menyebutnya perintah 10 perintah ya, Ten Commandments ya. Itu sama dengan perintah Al-Quran gitu ya. Ini kan sama seperti perintah zakat yang di At-Taubah 60. Berbeda Pak. Bukan itu ada 10, 8. Oh iya, ya tapi beda ya. Itu inna usalil fuqara wal makin wal amina wal fa'alakul wa firriqab wa sariqab wa terus wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil 8 ya. Kan beda juga anunya. Isinya juga beda juga ya. Ya, itu kan enggak ada wa'budullah wa la tusyriku, enggak ada birrul walidain, enggak ada. Itu bagian syarat ya. Ini perintah untuk berbuat baik kepada 10 pihak tadi. Untuk pandangan orang Nasara, untuk Kristen, Apa? ayat itu bagaimana Pak? Apa? Yang ada dalam Quran, yang ada dalam Injil. Ya. Benar gitu. Kan memang Injil itu ada yang maupun Taurat masih ada yang asli, tidak semuanya dipalsukan. Nah, kemudian yang asli itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Makanya fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Bayyinah Al-Quran itu terdapat isi kutub, isi kitab terdahulu, tetapi yang qayyimah saja, yang tetap benar, yang tidak berubah. Jadi kehadiran Al-Quran mengabadikan juga isi kandungan terdahulu. Makanya kayak ini kitab yang terakhir ya, kalau itu tidak diabadikan kan hilang itu.
Maka Allah berkenan menghimpun lagi dalam kitab yang namanya Al-Quran, yang kan di samping bacaan namanya juga himpunan. Dalam ulumul Quran seringkali disebutkan apa? Yatazamman samaratil kutub as-sabiqah, mencakup buah atau inti dari kitab-kitab samawiyah yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran itu sebenarnya kita sudah sama membaca kitab yang terdahulu juga, karena isinya yang baik, yang tetap benar itu diabadikan. Nah, karena kitab yang terakhir, maka penurunnya pun berbeda, ya, dibedakan. Yaitu apa? Itu termasuk salah satu bentuk penjagaan Allah. Yaitu apa? Masternya Al-Quran ada di Lauh Mahfud. Fi Lauhim Mahfud itu kan. Nah, kemudian duplikatnya diturunkan Baitul Izzah bisa dunia. Nah, dari Baitul Izzah itulah dinaikkan 22 tahun itu. Nah, kita dapat kopinya. Nah, maka Allah tidak sendirian menjaganya, melibatkan tadi ada Lauh Mahfuz, Baitul Izzah, ada malaikat Jibril, dan kita umat Islam dan khususnya para qurra dan hufat Al-Quran menjaga. Nah, kitab terdahulu enggak seperti itu. Kitab terdahulu itu ketika diturunkan Nabi sekaligus, misalnya kita tahu Nabi Musa dipanggil 4 hari, berikan semua saat itu Taurat itu. Begitu nabinya wafat, diwarisi oleh umat kan gitu. Umat ganti generasi kumat. Umat sudah ada yang dirubah, nggak cocok itu. Ya. Karena ini kita memang sudah menghimpun semuanya, maka tidak boleh mengalami nasib seperti itu. Maka Allah turun tangan. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguh kami, tidak hanya Allah, saya melibatkan pihak banyak tadi yang menjaga, menurunkan dan menjaganya untuk selamanya. Ini kitab terdahulu nggak seperti itu. Ya, ini hanya Quran, dan Quran sudah terakhir. Kalau ini nggak dijaga seperti itu, ya, hilang juga seperti kitab terdahulu. Ya. Nah, dan yang namanya membaca itu ternyata juga menghimpun juga. Makanya qira'a ayat Quran itu maknanya juga az-zammu wal jam'u, menghimpun dan mengumpulkannya. Nah, kita tuh membaca itu mulai menghimpun huruf, menghimpun kata, menghimpun kalimat, menghimpun informasi yang ada di situ. Ya. Jadi misalnya di sana tulisan dilarang kencing di sini kecuali kucing misalnya. Ya. Kita menghimpun huruf sampai katanya, kalimatnya, sampai informasinya. Itu baru membaca namanya. Ya, kalau belum menghimpun informasi kita belum membaca, baru membunyikan. Jadi tulisan nggak dibunyikan aja. Makanya menurut demikian Al-Quran karena luar biasa, karena menghimpun juga barokahnya kita terdahulu. Barokahnya Zabur dikumpulkan, barokah Taurat, bahkan apa namanya Injil, Zabur, Taurat, Injil ditambah Al-Quran. Kemudian didemonstrasikan itu. Karena mungkin berkahnya kitab-kitab semuanya, maka ketika turun bersentuhan dengan malamnya dapat barokahnya Quran, tersentuh saja berapa?
ya 1000 bulan penuh dengan ibadah dan jihad. Tempat turunnya naik turun di sana, berkahnya juga luar biasa. Madinah luar biasa. Itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu ya luar biasa itu karena juga menghimpun semua barokah yang dibawa oleh kitab yang terdahulu. Ya. Jadi yang terjaga Quran itu yang teks aslinya. Yang apa? Teks aslinya. Yang mana? Quran yang terjaga oleh Allah itu yang teks aslinya. Ya. Tapi yang tafsirnya tidak terjaga. Ya. Teks yang sekarang ini kopiannya itu. Ya. Karena Allah melibatkan tadi Allah sendiri umat Al-Quran di samping Allah Mahfud mereka sifir Baitul Izzah juga ya. Makanya pakai inna nahnu tidak innani. Kalau innani ana berarti Allah saja yang menjaga ya. Karena Allah melibatkan tentu dalam hal yang boleh melibatkan. Kalau tidak boleh melibatkan ya nggak akan pasti ana Pak. Innani Allah fa la ilaha illallah fa'budni, tidak mungkin innana nahnullah fa'budna, nggak mungkin. Jadi hal-hal yang memang dimungkinkan untuk melibatkan ya. Itu yang pakai nahnu juga untuk mengagungkan. Kalau kita bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kita itu kan buat surat kadang-kadang hormat kami kan, bukan hormat saya kan. Itu sebenarnya untuk memperhalus bahasa. Hormat kami setelah mengatakan hormat kami, seorang kok kami kan ya. Namun ini juga diplesetkan dengan apa? Nah, itu coba inna kami. Berarti Allah Tuhan itu tidak hanya satu, karena kami ada yang seperti itu. Apa Pak Azin? Yang inna itu kan takkid, nahnu juga takkid. Ya, enggak. Yang inna, oh nahnunya ya, nahnu ya. Ulang lagi. Mestinya kan cukup innana udah cukup. Tapi itu inna nahnu. Memang penegasan itu ya. Dan ayat yang seperti itu ada penegasan bahkan kadang lebih dari satu, itu sebenarnya maknanya adalah sumpah yang tersirat. Ini maknanya wallahi kamilah yang menurut Al-Quran itu Allah gitu ya. Nah, ada sumpah yang tersirat yaitu dengan adanya tanda taukid di awal yang kadang-kadang lebih dari satu taukidnya. Seperti inna nahnu itu dua. Walaqad khalaqnal inna, laqad khalaqna itu juga dua. Itu di sana ada sumpah yang tersirat ya. Tadi yang nazalna itu apakah juga takkid? apa? Nazalna. Enggak. Oh, bukan takkid. Bukan. Ya. Itu kalau nazala itu menunjukkan makna yang tidak sekaligus. Anak kotok tuh, an-nazarah kan berpotong. Tapi anak kotok tuh, ya. Anak kotok tuh alam. Kalau nazala itu berbeda dengan angzala. Makanya inna anzalna fi lailatul qadr saat itu sekaligus. Dari Quran itu penurunnya itu ada 2 tahap. Bahkan mengatakan sampai 3 ya. Allah Suyuti 3. Dari Allah ke Lauh Mahfud 1. Dari Mahfud turun Baitul Izzah 1, yang kedua. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. 1 dan 2 ini sekaligus dalam satu malam, yaitu malam Mubarakah atau malam Al-Qadar itu. Inna anzalna fi lailatin mubarakah, 1 surat Ad-Dukhan itu. Satu lagi inna anzalna fi lailatul qadar itu. Ya.
Jadi tahap ke Lauh Mahfud dan Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus dan satu malam, dan itulah yang namanya Lailatul Qadar. Nah, dan itu di akhir Ramadan itu. Tidak ada Ya, sekaligus ya. Satu malam juga. Allah Lauh Mahfud kemudian Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ke bumi inilah karena yang terima manusia, maka disesuaikan dengan kondisi manusia. Kondisi manusia itu apa? Perkembangannya kan bertahap manusia itu. Mau berdiri aja nunggu 1 tahun lebih kan manusia itu ya. Coba kalau ayam hari ini berdiri, hari ini lari ya. Maka pun kepada manusia ini diturunkan dengan bertahap, dengan berangsur-angsur, alias dengan sistem kredit sekarang ya. Karena manusia suka kredit ya begitu. Dan nanti ayat yang terpanjang di Al-Quran itu juga tentang kredit itu. Ayat 282 sampai 283 itu ya, itu manajemennya kredit atau manajemen utang berjangka. Ya ayyuhalladzina tadayantum bi ila ajalin masfaqtubuh itu. Itu satu halaman 15 baris. Satu-satunya ayat yang terpanjang yaitu ayat tentang kredit ya. Jadi Al-Quran pun dikreditkan kepada Muhammad, yaitu setelah dari Baitul Izzah ya. Karena turun pada manusia sesuai yang menerima, nggak bisa sekaligus langsung gitu. Turunnya berangsur-angsur ya. Nah, sekarang ditiru semua serba kredit ya. Sekarang apa? Supaya ringan. Ya, supaya ringan. Kredit supaya ringan juga kan. Rumah diangsur 20 tahun. Sekarang 15 tahun aja, zaman saya masih Pak Artanya 20 tahun itu. Ya. Jadi Al-Quran turunnya kreditnya 22 tahun mulanya. Jadi lebih panjang dari KPR BTN. Bukan masalah ini. Ya. Kenapa orang Kristen apa enggak baca ayat itu tadi? Kok Apa? mau tunduk pada Rasulullah? Ya, Punya kitabnya dia ini. Tidak mau baca Quran. Maksudnya dia kan tahu kalau tadinya Isa punya kitab Injil. Setelah itu ada turunnya Al-Quran di sekolah gak kanggo. Ya. Ada juga yang masuk Islam bukan itu. Jadi Salman Al-Farisi kan seperti itu. Abdullah bin Salam itu ulama Yahudi, tokoh Yahudi. Itu akhirnya menyatakan masuk Islam ya. Ya. Tapi begitu masuk langsung dimusuhi. Itu memang aneh-aneh itu. Jadi waktu Abdullah bin Salam memang ingin menunjukkan pada bagaimana orang Yahudi itu. Dia ada Nabi ya, mereka mengumpulkan para umat Yahudi. Mereka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang aku? Kamu udah orang kepercayaan kami, tokoh kami, ulama kami dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu itu selesai baru bahwa saya sudah menjadi muslim bersyahadat Muhammad karena ini memang ada dalam Taurat. Langsung nuding bajingan dan lain sebagainya, pengkhianat dan sebagainya. Itulah Yahudi ya. Jadi mestinya kalau tokohnya yang dipercaya beriman kan mestinya begitu. Itu kurang lebih sama dengan sikapnya Abu Lahab ketika Bani Hashim itu dikumpulkan di Darul Arqam yang saat itu ya. Mereka ditanya bagaimana pendapat tentang aku. Mereka semua, kamu orang yang kami percaya, tidak pernah berdusta, kami beri gelar Al-Amin itu ya. Nah, semua seperti itu. Nah, karena sudah seperti itu mestinya apa yang kata percaya kan, maka berikutnya baru sampaikan bahwa saya telah diutus oleh Allah untuk ini.
Ternyata Abu Lahab langsung beri tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu, ternyata untuk ini kami kau kumpulkan. Nah, sehingga turun jawaban untuk Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi sama dengan apa pengingkaran Yahudi kepada Abdullah bin Salam. Baik Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita hari ini. Sallallahu alam syawab. Semoga rahmatnya, ridhonya sudah menyertai kita. Ilmu yang kita bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Semoga pahala insyaallah jihad fi sabilillah. Ya. Karena kita tolakul ilmi dan juga etikaf di rumah Allah suci mulia ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ثبت إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بالتوفيق الهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.